Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang. Halo, berkah dalam untuk Anda semua. Salam sehat. Kita berjumpa di Museum Misi Muntilan. Anda tahu Museum Misi Muntilan adalah salah satu sarana untuk kegiatan olah semangat misioner milik Keuskupan Agung Semarang. Museum ini berada di Muntilan. Muntilan disebut sebagai Bethlehemnya Tanah Jawa karena ada warisan-warisan, peninggalan-peninggalan dan terutama nilai-nilai yang sudah dirintis sejak zaman para misionaris. Anda tahu Romo Van Lith misalnya, yang membuat kita bisa bertumbuh dan mengalami iman kekatolikan untuk umat Allah Keuskupan Agung Semarang sampai hari ini. Maka hari ini acaranya adalah kita akan belajar bersama-sama baik mengenai peninggalan-peninggalan orang-orang penting yang ada di museum ini, tapi terutama juga untuk belajar mengenai semangat misioner dari peninggalan-peninggalan itu, sehingga meskipun kita berada dalam suasana pandemi ini, semangat misioner kita tetap terjaga. Oke, mari kita mengikuti bersama-sama perjalanan di Museum Misi Muntilan. Museum Misi Muntilan Pusat Animasi Misioner merupakan lembaga karya konsorsium dari Keuskupan Agung Semarang, Serikat Yesus Provinsi Indonesia, dan juga para bruder FIC. Museum ini dibangun mulai tahun 2000, kemudian pada tanggal 14 Desember 2004 diresmikan oleh waktu itu Uskup Agung Semarang Monsinyur Ignatius Suharyo. Maka mari sekarang kita akan lihat tahap demi tahap beberapa benda koleksi yang coba dipajangkan di Museum Misi Muntilan ini untuk membantu kita semua semakin bukan hanya menghafal tanggal, nama tokoh dan seterusnya, tetapi membangkitkan kembali jiwa atau api misi di dalam diri kita. Mari bersama saya kita akan lihat yang ada di museum ini. Nah, sekarang kita ada di lantai dasar dari bangunan Museum Misi Muntilan. Di tempat ini kami pajangkan di dalam vitrin temporal namanya dua tokoh besar di Keuskupan Agung Semarang sekaligus untuk menyambut kita. Yang pertama adalah Uskup pertama Keuskupan Agung Semarang. Kita semua kenal beliau, Monsinyur Albertus Sugio Pranoto. Beliau adalah murid langsung dari Romo Van Lith. Beliau sudah meninggal dan dimakamkan di Semarang. Seorang tokoh yang luar biasa, terkenal dengan semboyannya 100% Katolik, 100% Indonesia. Sepeninggal beliau, Keuskupan Agung Semarang kemudian digembalakan oleh uskup kedua yang kemudian menjadi kardinal pertama di Indonesia, Kardinal Justinus Darmojuwono. Ingin kami gemakan kembali apa yang menjadi semangat beliau, yaitu sitik ora ditampik, okeh sansaya pekoleh, mengajak kita semua terlibat di dalam gereja melalui talenta kita masing-masing. Selain itu, Bapak Kardinal juga pernah bilang, kabeh warganing pasamuan suci kudu tansah kumpul. Sing ora tahu kumpul, bakale ucul, ning sing gelem kumpul kudu wani cucul. Semangat kumpul inilah yang lalu membuat Gereja Keuskupan Agung Semarang semakin berdaya karena begitu banyaknya orang yang terlibat. Bapak Kardinal sudah meninggal dan dimakamkan di Kerkop Muntilan. Ini beberapa koleksi yang kami pajangkan. Ada surat yang ditulis tangan oleh Presiden Soekarno. Beliau tidak bisa menghadiri pemakaman Monsinyur Albertus, lalu mengutus salah seorang menterinya untuk datang melayat. Kemudian ada foto, ada jubah, ada surat baptis, juga ada buku-buku ibadat yang pernah digunakan semasa beliau. Begitupun dengan koleksi masa Bapak Kardinal Justinus Darmojuwono. Mari kita lihat yang ada di atas. Sambil kita berjalan ke atas, kita akan disuguhi ada foto kawasan situs Misi Muntilan. Foto ini
dibuat sekitar tahun 1930, jadi suasana Muntilan tahun 1930. Ya, rupa-rupanya sudah agak utuh, ada kompleks Xaverius College, ada gereja Antonius Muntilan, ada kompleks Susteran, Bruderan. Ya. Kompleks ini mulai dibangun memang tahun 1900-an. Tokohnya ya Romo van Lith, lalu perlahan-lahan ditata sehingga seperti yang ada di foto itu. Kemudian sambil naik kita juga disambut oleh foto seorang tokoh yang sangat inspiratif bagi Gereja Keuskupan Agung Semarang. Tokoh awam, namanya Barnabas Sari Kromo atau Mbah Sari Kromo. Jadi dengan menampilkan sosok Barnabas Sari Kromo di bagian depan dari museum ini ingin mengungkapkan bahwa Gereja Keuskupan Agung Semarang begitu menghargai, begitu memberi nilai yang tinggi pada tokoh-tokoh awam yang ikut terlibat di dalam gerak karya misi. Salah satunya Mbah Barnabas. Bagaimana ceritanya Mbah Barnabas? Nanti di museum ini kita akan sedikit melihat bagaimana itu Mbah Barnabas Sari Kromo. Ya, mari. Lalu kami tampilkan juga di bagian depan untuk memberi gambaran kepada kita situasi Keuskupan Agung Semarang. Ini foto dari gereja-gereja yang ada di Keuskupan Agung Semarang di keempat kevikepan. Kevikepan Semarang, Kevikepan Kedu, Kevikepan daerah Yogyakarta, dan Kevikepan Surakarta. Ke depan akan terus berkembang. Sejauh yang kami tahu, sampai tahun 2020 ada 107 paroki. Ya, ada 107 paroki, bahkan di tahun 2020 ini katanya Kevikepan Daerah Istimewa Yogyakarta akan dimekarkan menjadi Kevikepan Yogyakarta Barat dan Kevikepan Yogyakarta Timur. Ya, Gereja Keuskupan Agung Semarang terus berkembang. Nah, untuk menunjukkan bagaimana sebetulnya dulu museum ini kok sampai akhirnya dibangun, ada sedikit catatan yang dibuat oleh Romo Pujo Sumarto dan Monsinyur Soeharto. Waktu itu beliau adalah Uskup dan Vikjen di Keuskupan Agung Semarang. Lalu membuat catatan mengapa Keuskupan Agung Semarang akhirnya membangun museum ini. Tak lain dan tak bukan ya untuk kembali mengingatkan kita semua, seluruh warga gereja di Keuskupan Agung Semarang akan semangat misi yang dirintis oleh para misionaris. Dan Gereja Keuskupan Agung Semarang terdorong melestarikan semangat misi itu dengan mendirikan pusat animasi misioner, wujudnya Museum Misi Muntilan. Museum karena ada dimensi permuseumannya, misi itu adalah perutusan, pergilah ke seluruh dunia, wartakan Injil bagi segala bangsa, menjadi jati diri terdalam setiap orang yang dibaptis. Dan Muntilan itu dipilih karena di tempat inilah dulu ada Romo van Lith dan tokoh-tokoh lain yang lalu mengembangkan misi dengan cara mendidik anak-anak Jawa yang akhirnya tersebar ke seluruh Indonesia. Ya, mari kita lanjut ke kamar yang sebelah. Nah, Museum Misi Muntilan ini ditata tidak pertama-tama berdasarkan urutan waktu atau kronologis, tetapi sejauh yang kami mampu ungkapkan ya lalu kami tata dengan tema-tema tertentu. Kalau di ruangan ini kira-kira temanya ya sejarah pramisi Jawa. Gitu. Lalu kami tampilkan gambaran saja untuk membantu kita bagaimana dulu para misionaris itu mulai memperkenalkan kekatolikan di tanah Jawa. Kami memilih pijakan pada tahun 1807. Memang sebetulnya kalau bicara sejarah gereja di Indonesia yang sudah menjadi kesepakatan adalah tahun 1534 ya, itu mulai masuknya kekatolikan di Indonesia, yaitu dengan adanya pembaptisan di daerah Sulawesi kalau nggak salah ya. Tapi lalu itu jejaknya tidak terlalu bisa kami lacak. Yang langsung berhubungan dengan sejarah perkembangan gereja di Semarang adalah ketika pada tahun 1807
pemerintah Hindia Belanda semacam membuka keran kebebasan beragama. Sebelumnya di Hindia Belanda, termasuk di Jawa, misi Katolik itu dilarang, yang boleh hanya sending Protestan. Tapi lalu tahun 1807 ada politik etis dan macam-macam, akhirnya kebebasan beragama dimungkinkan, lalu ada 2 imam yang diutus untuk berkarya di Jawa, yaitu Romo Lambertus Prinsen dan Romo Franken. Ya, mereka berkarya di Jawa dan sebetulnya ya untuk seluruh Hindia Belanda. Nah, tapi lalu perlahan-lahan semakin banyak Romo yang melayani di sini, sampai akhirnya nanti pada pertengahan abad ke-19 ya, 1850-an, karya para Romo Belanda, Romo Projo Belanda itu diambil alih oleh Romo-Romo Yesuit. Nah, setelah diambil alih oleh Romo Yesuit, maka perkembangan karya misi semakin berkembang dengan sangat baik. Yang menarik adalah tahun 1807 di Batavia sudah ada semacam pusat karya misi, tapi lalu setahun kemudian sudah langsung membuat stasi di Gedangan Semarang tahun 1808. Nah, mulai saat itu lalu terus berkembang, terutama di tempat-tempat di mana ada militer biasanya ya. Ambarawa, di sana ada tangsi militer, Magelang gitu, dan juga nanti Yogyakarta. Lalu dalam perkembangan yang selanjutnya lagi nanti baru Muntilan dan Mendut. Tokohnya memang Yesuit, maka lalu kami pajangkan juga simbol dari para Romo Yesuit, kemudian beberapa nama Yesuit yang untuk memberi gambaran kepada kita bagaimana dulu para Yesuit berkarya. Ya, semangat dari para Yesuit et maiorem Dei gloriam, demi semakin mulia dan besarnya nama Tuhan. Mereka berkarya, bermisi kemana-mana, mengorbankan segala sesuatunya. Seperti misalnya ini, ada Romo Yesuit, salah satunya namanya Romo Lekok, sejauh yang kalau kita bisa baca sampai meninggal di tanah Papua, Romo Lekok dan Mavie. Kemudian ada tokoh-tokoh yang lain. Yang juga patut kita catat adalah Romo YB Paling, SY juga. Tahun 1880, Romo Paling menulis surat ke Roma. Ya, beliau waktu itu sudah berkarya di Hindia Belanda sekitar 20 tahun. Setelah 20 tahun berkarya, melihat apa yang ada di Jawa terutama, kemudian beliau menulis surat yang kemudian diperlakukan menjadi semacam panduan untuk para misionaris yang akan diutus ke Jawa. Ada beberapa pokok yang menarik dan sangat diperhatikan oleh karya misi waktu itu. Misalnya pihak pemerintah Belanda tidak akan merintangi karya misi asal dijalankan hati-hati. Rupa-rupanya sebelum beliau karya misi dijalankan dengan agak serampangan. Lalu sungguh diperhatikan bahwa yang akan datang ke Jawa ya sungguh-sungguh harus belajar bahasa Jawa. Karena kalau di Jawa sampai tidak bisa bahasa Jawa, itu biasanya agak susah untuk masuk ke dalam relung hatinya orang Jawa. Ya. Dan seterusnya. Surat inilah yang lalu sungguh-sungguh diperhatikan, maka setelah membaca surat ini, karya misi di Jawa kemudian semakin diperhatikan dengan seksama, sampai akhirnya diutuslah para misionaris-misionaris muda Yesuit yang luar biasa dan berkarya bukan hanya di Jawa, tapi memang bagi orang Jawa. Ya, mereka berkarya untuk orang Jawa. Yang sebelum mereka itu mereka hanya ada di Jawa tapi melayani orang-orang Belanda yang kebetulan beragamanya Katolik. Ya biasanya para tentara. Tapi setelah ada surat dari Romo Paling itu, lalu karya misi mengambil strategi yang baru, mengutus memang para misionaris-misionaris, dan mereka yang diutus itu adalah orang-orang yang handal. Ya. Beberapa di antaranya ya yang kita kenal ya Romo Petrus Hovenaar dan Romo Van Lith. Kisahnya nanti akan kita lihat kembali. Ya. Tapi di luar Romo Van Lith dan Romo Hovenaar, sekali lagi beberapa tokoh awam ikut terlibat di dalam karya misi mereka. Nah, salah satunya kami pajangkan Bapak Andreas Marto Atmojo, seorang guru di sekolahan Van Lith yang jasanya luar biasa, bersama dengan
istrinya, mereka ikut mendampingi para siswa di sekolahan Van Lith. Ya. Kalau Romo Van Lith itu mendidik katakanlah otak dari murid-muridnya supaya mereka bisa secerdas dan secemerlang orang Eropa. Nah, keluarga Andreas Martoatmojo inilah yang melengkapi dan menyempurnakan dengan mendidik hati anak-anak Jawa yang sekolah di sekolahan Van Lith supaya tetap hatinya Jawa. Jadi otaknya secemerlang orang Eropa, tetapi hati, perasaannya tetap Jawa. Tetap memiliki unggah-ungguh, sopan santun, teplo seliro, meskipun dia memiliki wawasan yang luar biasa. Nah, sekaligus dengan kami tampilkan Pak Martoatmojo itu untuk mengingatkan bahwa karya misi itu tidak selamanya berjalan lancar. Ada saat-saat di mana memang juga mengalami hambatan-hambatan, misalnya penyalahgunaan keuangan, ditipu oleh para katekis dan seterusnya. Ada situasi yang seperti itu ya. Tetapi tetap kerjasama antara kaum awam dengan para romo itu akhirnya menghasilkan karya misi yang baik. Lalu kami tampilkan di sini beberapa koleksi juga dari Monsignor Albertus Sugio Pranoto. Ini untuk menunjukkan pada kita betapa perkembangan misi itu ditentukan oleh banyak hal. Nah, kalau itu tadi sejarah awal, lalu sini kami mencoba menampilkan situasi atau foto-foto dari Rumah Sakit Panti Rapih karya awam di bidang pelayanan kesehatan. Dulu namanya Ziekenhuis onder de Bogen. Ya, lalu pada masa Jepang karena nggak boleh pakai bahasa Belanda, rumah sakit ini diberi nama Rumah Sakit Panti Rapih. Punya jasa yang luar biasa bukan hanya bagi gereja, tetapi juga di dalam lintasan sejarah Indonesia. Karena dulu Jogja pernah menjadi ibu kota Republik, maka banyak pejuang yang juga dirawat di tempat ini. Ini situasi ketika peresmian Panti Rapih, masih ada Sultan VIII, lalu ada Tuan Smutser, ada Monsignor Van Velsen, dan seterusnya. Nah, pada kamar yang ini kami maksudkan sekali lagi untuk mengingatkan kita semua akan peran kaum awam. Sampai sekarang, Gereja Keuskupan Agung Semarang itu bersyukur karena dilimpahi begitu banyak kaum awam yang rela terlibat di dalam banyak kegiatan gereja. Ya. Lewat kehidupannya, lewat perilakunya, lewat pekerjaannya, mereka tetap sadar sebagai seorang Katolik yang harus ikut terlibat menyebarkan kabar sukacita Injil, jembarakan keraton dalem. Itu sangat mudah ditemui di Keuskupan Agung Semarang. Di sini lalu ditampilkan beberapa saja dari sekian yang banyak itu. Ada ada Mbah Barnabas Sarikromo, ya, seorang bapak muda yang lalu menjadi semacam utusan Tuhan yang ketemu dengan Romo Van Lith, lalu menyelamatkan, ya katakanlah menyelamatkan misinya Romo Van Lith. Karena setelah bertemu dengan Romo Van Lith, yang awalnya sakit kakinya, lalu disembuhkan, bukan hanya sembuh kakinya, tapi lalu mulai mengenal kekatolikan dan berkobar-kobar, sampai akhirnya dia mengantarkan 171 orang dipermandikan oleh Romo Van Lith di Sendangsono, Mbah Barnabas Sarikromo. Ceritanya bisa kita baca atau kita lihat di banyak tayangan yang sudah dibuat sekarang. Lalu karya awam di bidang penerbitan dan percetakan yang sampai sekarang masih tetap lestari, penerbit dan percetakan Canisius, ya, mencetak banyak buku, bahkan dulu juga sempat dimintai bantuan negara kita untuk mencetak uang Republik Indonesia. Sempat dicetakkan di percetakan Canisius. Ya, awalnya dulu ada di tengah kota Yogyakarta, lalu sekarang pindah ke agak pinggiran kota Yogyakarta. Kemudian ada juga tokoh namanya Raden Mas Yusuf Purwodewiryo. Ini seorang guru kebatinan yang lalu tertarik menjadi Katolik dan akhirnya bisa ikut menyebarkan kekatolikan bersama teman-temannya. Ini era Romo Van Dries di Yogyakarta. Ada foto beberapa guru lulusan Muntilan yang menggunakan sepeda lalu mewartakan karya ke tempat-tempat yang jauh. Ya.
Entah bagaimana para guru-guru lulusan Muntilan itu memiliki semangat yang luar biasa. Di luar jam mengajar, di luar mereka cari makan, mereka masih merelakan diri untuk ikut ambil bagian dalam karya pewartaan dengan kerelawanannya. Ini para guru yang sampai sekarang tetap menjadi ujung tombak bagi karya misi gereja, salah satu ujung tombak karya misi gereja, pewartaan para guru. Juga ada awam yang terlibat di dalam kegiatan perekonomian, peningkatan kesejahteraan dan sosial, Tuan Semutser, sampai akhirnya membangun Candi Katolik di Ganjuran, Candi Ganjuran, tahun 1927. Sampai sekarang masih dan semakin terkenal menjadi tempat berziarah, mempersembahkan tanah Jawa kepada hati kudus Yesus, ya, Tuan Semutser bersaudara. Ini juga sudah banyak tayangan yang menampilkan cerita ini. Ada juga Mbah Darmo, Tarsisius Karim Darmo Suprapto, awam guru yang lalu menyebarkan kekatolikan di daerah Kelor Gunung Kidul, ya, dengan cara beliau, beberapa strategi yang beliau tempuh sampai akhirnya sekarang Kelor menjadi paroki sendiri. Masih banyak lagi tokoh-tokoh awam, ada yang terlibat di bidang kemiliteran seperti kita kenal ada Yoyo Sudarso, ada yang di bidang politik Pak I.J. Kasimo, ada yang di bidang kesenian Cornelis Simanjuntak, ya, tokoh-tokoh awam yang terlibat dalam keawamannya. Ada yang seniman seperti Basuki Abdullah. Selain terlibat secara pribadi juga mulai membangun paguyuban-paguyuban atau organisasi. Misalnya munculnya Wanita Katolik Republik Indonesia yang dimotori oleh putri-putri lulusan dari Mendut. Ya, berawal dari perkumpulan kecil para buruh wanita di pabrik cerutu Negrisco Yogyakarta, lalu akhirnya berkembang menjadi organisasi massa yang namanya Wanita Katolik Republik Indonesia. Partai Katolik yang didirikan oleh lulusan-lulusan Vanlit, Pak Kasimo dan teman-temannya. Ya, sampai sekarang masih terus berkembang dengan pola dan bentuk yang berbeda tentu saja, karena konteksnya berbeda. Mari kita lihat